Nah, kenapa mereka sampai berani kufur, berani membunuh para nabi itu? Ya, ini jawabannya itu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka maksiat lalu melewati batas. Melewati batas. Kalau ada orang itu berani membunuh nabi, itu hampir bisa dipastikan sebelumnya sudah pernah membunuh manusia biasa. Kalau ada orang berani mengambil uang 500 juta, itu sebelumnya itu kemungkinan besar sudah pernah mengambil, ya mungkin pertama itu 1 juta, terus 10 juta, terus lama-lama 500 juta, lama-lama garong 1 triliun, ya kan? Jadi kalau ada negara ini ada yang bisa garong 1 triliun, itu hampir bisa kita pastikan itu sebelumnya sudah pernah garong yang kecil-kecil. Kalau ada orang bisa membunuh 10 orang sekaligus, itu hampir pasti sebelumnya sudah pernah membunuh 1 orang. Nggak ada orang yang top di dalam kriminal sebelum dia latihan jadi orang-orang kriminal, ya pasti ada latihannya lah itu pasti ada latihannya. Nggak mungkin kalau nggak ada latihannya, itu nggak mungkin. Polisi itu kalau nyari pembunuh amatiran itu gampang sekali, karena hampir pasti kalau dia habis membunuh itu nggak bisa tidur. Lama-lama itu ngaku-ngaku sendiri, saking tidak kuatnya. Tapi kalau sudah membunuh sekian lama, itu bisa membunuh sambil senyum, itu bisa. Bahkan mungkin dia belum bisa tidur kalau belum membunuh itu, saking ininya. Nah, makanya Allah menyebutkannya dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kok ada orang berani membunuh nabi? Itu berarti sebelumnya itu sudah latihan menjadi kriminal. Nabi dibunuh itu nggak tego kalau dia tidak pernah latihan itu. Kalau misalnya ada musuhnya orang Islam lalu ditunjuk salah satu orang untuk membunuh pimpinan muslim, itu pasti yang ditunjuk itu sudah pernah diutus membunuh kiai kelas desa, lalu sudah naik pangkat menjadi kelas kota. Nah, ketika dia sudah sukses baru ditunjuk untuk membunuh kiai paling top. Itu nggak mungkin baru kacang-kacangan gitu ya, terus tiba-tiba dapat job membunuh kiai yang paling top. Itu nggak mungkin. Itu pasti sudah latihan. Dan itu yang disebut dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kalau saya itu kalau bicara sama-sama santri-santri kulon, kalau kamu pulang dari pondok itu nggak mungkin pulang-pulang tiba-tiba jadi preman top, itu nggak mungkin. Itu pasti pulang dari pondok kan pasti masih pakai kopiah, masih pakai sarung pertama. Terus untuk jadi preman top itu ya butuh proses. Pertama kopiahnya dicopot, kok kayaknya enak, ganti sarungnya, diganti celana yang agak panjang. Lama-lama naik dikit, lama-lama terus katoan, terus ngombe. Proses 5 tahun tidak kumpul dengan santri lagi, nah itu baru bisa jadi preman top. Tapi pulang dari pondok terus jadi preman top itu ya hampir tidak bisa, nggak bisa. Gimana caranya? Butuh proses. Kriminal kok sampai membunuh nabi. Wong ketemu aja udah bingung sama nabi itu.
Ini kok sampai berani membunuh Nabi? Yaitu berarti ada proses sehingga yaitu dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Makanya Nabi itu ya selalu menyarankan. Ada orang datang kepada Nabi, namanya Hanzalah. Kanjeng Nabi, saya ini kalau di depan kamu Kanjeng Nabi, saya ini khusyuknya minta ampun. Jenengan kalau bicara mengenai surga, itu seakan-akan saya melihat surga. Kalau jenengan bicara tentang neraka, saya itu kayak melihat neraka. Saking khusyuknya kalau di depan Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi kalau saya pulang itu Kanjeng Nabi ngopeni dagangan, ketemu anak, ketemu istri, ketemu tetangga, ngobrol-ngobrol, itu suwe-suwe luntur. Khusyuknya itu turun gitu Kanjeng Nabi. Dan itu kayaknya munafik seperti itu Kanjeng Nabi. Saya itu kalau di depan kamu Kanjeng Nabi itu kayak bahkan neraka aja kayak dilihat. Surga juga kayak dilihat. Tapi kalau sudah keluar dari majelis 2, 3, 4, 5 hari, 6 hari itu sudah ya katakan Nabi ya sederhana ya kalau gitu ya kamu datang ke sini. kalau sudah kelihatannya agak menjauh ya datang biar tidak kehilangan bara api itu. Nah ini yang dikhawatirkan itu tadi. Ada orang sampai berani membunuh Nabi. Itu berarti ketika melakukan kriminal A itu tidak segera kembali, tapi disusul dengan B, C, lalu. Tapi kalau dia mau kembali aja itu nggak mungkin sampai D. Begitu nyampe di A, dia turun lagi. Mau B kan sudah agak susah. Naik B, turun lagi jadi A lagi. Tapi kalau itu dibiarkan, ya itu bisa sampai kepada derajat kriminal yang luar biasa. Dan ujungnya itu membunuh Nabi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan itu yang tidak kita inginkan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina. Innal ladzina sa'tamne wa akeh amanu ingkang iman sapa alladzina bil anbiya lan pira-pira nabi min qablu sangka sadurunge. Wal ladzina lan akeh hadu ingkang Yahudi sapa alladzina hum utawi alladzina hadu iku al yahudu iku Yahud. Ya. Yahudi itu sebetulnya satu sekte, satu klan dari Bani Israel. Karena Bani Israel itu kan jumlahnya ada 12 ya. Ada 12 isne asyara sibton. Ada 12 kelompok. Nah, salah satu kelompok itu namanya Yahuda. Jadi satu klan dari 12 klan. Tapi yang satu ini kemudian menjadi identik dengan seluruh klan. Semuanya disebut Yahudi. Padahal itu sebetulnya Yahudi itu adalah satu klan. Karena itu di eranya Nabi Sulaiman. Jadi membuat negara besar itu eranya Nabi Dawud. Setelah itu diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman itu wafat, itu terbagi menjadi dua negara itu, negara Bani Israel itu, negara Israel itu terbagi menjadi dua. Ada yang menjadi penerusnya Sulaiman, diteruskan oleh anaknya, dan itu didukung oleh dua kelompok. Salah satunya namanya Yahuda. Yang satu di luar Palestina itu. Nah, yang di luar Palestina itu didukung oleh banyak kelompok.
tapi kemudian segera hilang. Nah, yang tetap bertahan itu yang anaknya Nabi Sulaiman yang didukung oleh kelompok namanya siapa? Yahuda. Nah, sehingga negara yang tersisa itu negara miliknya Yahuda. Nah, sejak saat itu kemudian negara Bani Israel itu disebut dengan negara apa? Yahudi, Yahuda itu. Nah, sehingga mewakili seluruh Bani Israel juga kadang-kadang disebut dengan Yahuda. Nah, makanya alladzina hadu. Padahal sebetulnya yang namanya Yahud itu hanya satu di antara 12. Wan Nasar lan saat temennya orang-orang Nasrani, was-Sabiina dan orang-orang Sabiin. Siapa Sabiin itu? Ta'ifatun, sekelompok minal Yahudi, sekelompok Yahud, awin Nasara utawa Nasrani. Man rupane wong amana ingkang iman sapa man minhum di antara alladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan hari akhir fi zamani nabiyina ing dalam zaman nabi kita wa amila lan nglakoni man sholihan ing amal ingkang saleh bi syariatihi kelawan syariate Gusti Allah falahum atau bi syariatihi kelawan syariate man juga bisa ya bi syariatihi kelawan syariate man falahum mongko ikut mengkono alladzina hadu wan nasara was-sabiin ajruhum utawi pahalane alladzina amanu walladzina hadu yang kriterianya adalah man amana billah wal yaumil akhir. Ai thawabu a'malihim tegese ganjarane pira-pira ngamale mengkono alladzina hadu wan nasara was-sabiin ila akhirita. Inda rabbihim ing dalam ngarsane pangerane mengkono alladzina amanu. Wala khaufun lan ora ana wedi iku mujud alaihim ing atase alladzina hadu alladzina amanu walladzina hadu ila akhirih. Wala hum lan ora ana utawi alladzina yahzanuna iku padha sedih. Ruya den jogo fi dhamiri amana ing dalam dhamiri amana wa amila lan amila apa lafduman lafadman wa fi malan ing dalam perkara ba'dau setelahnya apa sing dijogo maknaha apa maknane mengkono maknane man ya maknane man itu berarti jamak maksudnya ya maknaha apa maknane man. Ayat ini itu sering disalahpahami. Kadang-kadang orang-orang yang kebablasan itu ya, yang menganggap semua agama itu baik, itu kadang-kadang atau bahkan bukan kadang-kadang ya, sering mengutip ayat ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, ayat ini itu sebetulnya merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan dari cara Gusti Allah itu menjelaskan. Gusti Allah itu kalau menjelaskan sesuatu yang jelek itu akan diikuti dengan yang baik. Kalau menjelaskan yang baik juga akan diikuti dengan penjelasan tentang hal-hal yang tidak baik. Itu yang disebut dengan basyiron wa nadhir. Kalau habis memberi penjelasan tentang hal-hal yang menyenangkan, itu diberi peringatan. Sebaliknya, kalau ada peringatan, itu akan disertai dengan kabar gembira. Tujuannya apa? Kalau ada orang itu nakal, itu jangan sampai nakalnya itu putus asa untuk jalan menuju kepada taubat. Dulu saya kalau ngaji itu di Mesir itu dulu saya ngaji
Saya punya guru itu ya, namanya Syekh Ibrahim. Itu ketika menjelaskan huruf ya, nida di dalam Al-Quran itu pakainya ya. Jadi nida dalam Al-Quran itu pakainya apa? Ya. Tidak pakai a, juga tidak pakai haya. Kalau terlalu jauh itu haya, tapi kalau dekat itu a. Tapi Al-Quran itu pakainya nida itu pakainya ya. Ya itu tengah-tengah. Dia tidak dekat, juga tidak jauh. Memanggil orang yang beriman, yang orang iman itu digambarkan sangat dekat dengan Gusti Allah, itu tetap pakai ya. Kenapa? Ya biar orang mukmin itu meski dekat, tetap yang sopan. Tidak boleh terus terlalu merasa dekat, karena bahaya. Terlalu dekat itu nanti bisa menghalalkan banyak hal. Begitu juga orang yang sedang tidak baik, orang kafir, orang fasik, yang digambarkan itu jauh, itu tetap menggunakannya iya. Tidak memanggil orang yang jauh. Kenapa? Ya karena biar dia itu meski berada di jauh, tetap harus punya perasaan bahwa Gusti Allah itu dekat. Karena banyak sekali, jangankan sowan kepada Gusti Allah, sowan sama kiai itu banyak yang nggak berani. Orang yang biasa nakal-nakal itu kadang-kadang kalau diajak sowan kiai itu, saya itu nggak pantas untuk sowan sama kiai. Itu kenapa ya? Karena dia merasa jauh. Nah, sekian banyak orang yang sedang dalam keadaan tidak baik, itu mau Jumatan aja itu nggak berani itu. Orang yang kadung biasa pakai apa ini, tindik-tindik yang itu pergi ke masjid itu sungkan, merasa nggak pantas. Padahal sebetulnya itu kalau lewat itu sebetulnya yang lihat orang Jumatan itu janjane ya pengen, janjane ya pengen, kok penak sawangane Jumatan, tapi sungkan, sampai Jumatan itu takut. Dia itu sebetulnya hanya butuh orang yang nyangking, monggo Jumatan, biar masjidnya itu agak ini gitu ya. Nah, saya pernah main ke rumahnya kiai di depan gitu ya. Terus ada orang itu perempuan, itu pakai rok yang pendek itu loh. Rok di atas lutut, pendek sekali itu. Pakaiannya itu. Terus sowan kiai. Saya waktu itu terus bertanya-tanya, ini kiai model apa ya? Ada orang sowan kok perempuan kayak gini ya. Tapi lama-lama itu saya pikir-pikir, ya alhamdulillah itu ada kiai yang model gini, sehingga ya, orang yang gini itu sowan nggak sungkan. Itu pasti dia nggak berani ke rumah saya itu. Pasti nggak berani karena sungkan. Tapi alhamdulillah ada kiai yang bahkan orang yang pakai rok di atas lutut itu kok bisa nggak sungkan. Itu berarti kiainya itu, saya bayangkan itu model kiai yang apa itu ya? Itu kalau kiai Rois Suriah gitu nggak ada yang berani itu. Ada orang gini kok sowan itu. Jadi nggak tahu ya, mungkin Gus Silah tadi itu mungkin ya. Gus Silah itu mungkin ada yang berani itu. Jadi sudahlah, dianggap itu aja. Saya pikir-pikir itu, saya paling alhamdulillah ada yang kiai yang masih orang yang gini itu nggak sungkan. Itu sebenarnya simbol-simbol bahwa tidak ada orang itu yang boleh merasa jauh sehingga tidak berani mendekat. Itu jangan sampai ada. Maka Al-Quran itu nggak ada panggilan menggunakan nidak paling jauh itu nggak ada. Itu dulu guru saya itu cara menjelaskannya itu, biar meski sangat maksiat, sangat kelihatan jauh, tapi Allah itu kalau panggil itu nggak pernah merasa sangat jauh. Biar dia itu tetap berani pergi ke masjid. Meski dia sedang
berada pada posisi yang sangat jauh. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini, tentang Bani Israel itu kalau kita baca itu seakan-akan itu kecaman yang luar biasa kepada Bani Israel. Kayak judulnya itu, setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu selalu dihadapi dengan kekafiran. Apa saja. Nabi Musa baru keluar dari lautan membelah itu, tiba-tiba jalan-jalan melihat ada orang nyembah pedet. Itu umatnya bisa ngomong, Musa, pengiran ketok lu kok penak. Kayak nggak terima, diberi mukjizat, nggak terima. Punya nabi yang bisa ketemu, bicara langsung dengan Gusti Allah, lalu diajak ketemu, tiba-tiba minta, Gusti tunjukkan dirimu, saya kepingin melihat. Dikasih mana dengan salwa, gak enak Gusti, bosen. Pokoknya setiap kenikmatan itu cara ini loh ya, menerima kenikmatan itu kok selalu itu, sehingga mendapatkan kecaman paling ujung, waduribat alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Itu kalau kita baca, itu seakan-akan itu Bani Israel itu sudah tidak mungkin dekat dengan Gusti Allah. Itu kalau Nabi itu berarti sedang menunjukkan sifat nazirnya. Nah, ketika sudah nazir itu sudah pada puncaknya, itu harus ada basirnya. Saatnya untuk memberi kabar gembira. Maka diikutkan ayat yang kita baca itu. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapapun, umat manapun, dari latar belakang apapun, asal mau iman kepada Gusti Allah, asal mau baik, pasti diterima. Keturunan Yahudi yang nuwakal kayak gitu, itu kalau mau tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, turun ayat, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin, latar belakang apapun, asal mau iman. Dulu mbah-mbahnya itu nuwakal-nakal, keturunannya ini nggak masalah. Sing penting man amana billahi wal yaumil akhir, itu tidak masalah. Makanya Kanjeng Nabi itu ngerumati orang Yahudi. Sofiyah dijadikan istri. Sofiyah itu tawanan perang. Perempuan tawanan perang. Bapaknya Yahudi, pimpinan Yahudi. Ditawari oleh Kanjeng Nabi, kamu mau jadi istri saya? Ya, Sofiyah. Ketika jadi istrinya, itu masih sering mendapatkan perlakuan Yahudi. Kanjeng Nabi itu istrinya Yahudi, yang ini Yahudi. Ya biasalah ya kan? Kan ada yang ngomong itu, kan ada. Itu Nabi Muhammad itu caranya membesarkan hatinya Sofiyah itu, kalau disinggung ke Yahudiannya itu, Kanjeng Nabi ngajarin itu gimana? Bilang, istriku Nabi, pamanku Nabi. Nabi Musa maksudnya. Ya. Nah, kamu siapa? Ini suamiku Nabi, pamanku Nabi. Mau apa kamu? Itu Sofiyah. Diajari betul sama Nabi biar bangga menjadi Yahudi.